Ada suatu perasaan yang ngebuat setiap orang tuh pasti akan ngerasa sulit untuk percaya sama orang lain lagi. Ya, maksudnya di sini tuh ketika kita udah mengalami hal yang ngebuat diri kita sakit, yang ngebuat diri kita trauma, pasti susah banget kan rasanya untuk percaya sama orang lain. Bahkan ketika ada orang lain mendekat tuh rasanya kayak, apa aku worth it ya untuk dimiliki? Apa aku bisa ya untuk membuka hati lagi? Apa aku bisa untuk percaya lagi gitu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ngebuat diri kamu ngerasa kayak, apa aku bisa gitu? Apa aku bisa ada di titik itu lagi? Apa aku bisa sembuh? Pertanyaan yang mungkin itu adalah pertanyaan yang selalu aja terlintas dalam pikiran kamu. Pertanyaan yang sama dan pertanyaan yang selalu aja kamu ulang-ulangi. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat wajar sih buat aku. Karena setiap orang tuh ada fase dimana dia akan sulit untuk percaya sama orang lain lagi. Dia akan sulit untuk membuka hati lagi. Dan dia akan sulit untuk percaya akan cinta lagi gitu. Karena mungkin sebelumnya ia pernah memberikan rasa cinta yang begitu besar kepada seseorang, hingga pada akhirnya ia sampai di titik dimana rasa cintanya tuh habis. Dan semua tertinggal, ya hanya luka. Dan itu ngebuat rasa trauma itu ngebuat diri kamu takut untuk memulai lagi. Emang susah banget ya ketika udah trauma, terus harus kembali percaya lagi sama orang. Dan itu gak mudah. Ibaratnya seperti sudah membangun rumah yang begitu kokoh, namun rumah tersebut dihancurkan gitu saja, dan berusaha untuk membangun kembali dengan pondasi yang sama, yang sebenarnya ya bahkan untuk membangun pondasi aja pasti rasanya susah banget. Apalagi untuk membangun rumah itu menjadi utuh kembali. Karena apapun yang sudah hancur, sudah rusak, ada beberapa hal yang mungkin masih bisa untuk diperbaiki. Namun ada beberapa hal juga yang mungkin emang gak bisa untuk diperbaiki. Gak semua obat tuh ada di orang lain. Bisa jadi ada di diri kamu sendiri. Hai semuanya. Baik lagi sama aku April. Seperti biasa. Apa? Aduh, kok aku jadi lucu gini? Seperti biasa. Apa kabar? Gimana keadaannya? Mood kamu hari ini gimana? Aduh, kalau hari ini lagi ada yang sedih. Kenapa sedihnya? Jangan sedih-sedih ya. Kurangin galaunya. Ya aku emang gak tahu ya perasaan kamu gimana. Cuman setidaknya apapun yang kamu rasakan hari ini, entah itu sedih, entah itu kecewa sama orang, entah itu kamu patah lagi, hancur lagi, aku harap segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu bisa untuk melewati semuanya dengan baik. Ya walaupun aku tahu sih, pasti penuh dengan air mata. Kayaknya gak mungkin kalau misalnya tuh ngelewatinya tuh tidak dengan air mata. So gak apa-apa banget kok. Kamu gak perlu ngerasa malu karena kamu ya harus melewati semuanya dengan air mata gitu. Karena ada beberapa orang yang dimana ia bisa merasa tenang ketika sudah menangis. Ada beberapa orang juga yang dimana ia bisa ngerasa tenang kalau dia bisa pergi keluar, ketemu sama teman-teman. Semua itu beda-beda sih. Dan setiap orang, baik itu perempuan maupun laki-laki, pasti memiliki caranya sendiri dalam hal menyembuhkan luka yang terjadi dalam dirinya. Apalagi hal itu disebabkan oleh orang yang ia sayang. Pasti rasa traumanya tuh pasti gede banget sih. Dan ngebuat diri kamu pasti ngerasa benar-benar hancur banget gitu. Ada di titik dimana kamu ngerasa kamu tidak percaya sama siapapun lagi. Karena kepercayaan kamu udah dipatahkan, dihancurkan, dikecewakan.
sampai ada di titik dimana kamu trauma. Trauma. Apakah di sini lagi ada yang ngerasain itu? Pernah nggak ngerasain trauma? Biasa itu kalau aku live ya, pasti itu nggak jauh dari pertanyaan trauma. Gimana sih kak cara nyembuhin trauma? Gimana sih kak buat buka hati lagi? Salah nggak sih kak kalau misalnya nerima orang baru lagi untuk menyembuhkan luka gitu? Pokoknya kayak hal-hal yang seputar percintaan lah. Tentang trauma. Dan by the way juga, aku jarang juga sih bahas relationship. Karena memang kebanyakan dari kalian tuh problemnya tuh emang dari kehidupan gitu. Jadi itu ngebuat diri aku kayaknya emang banyak banget nih ya lagi ngerasain kehidupannya tuh lagi gak baik. Terus hari-harinya mungkin lagi berat banget. Terus butuh orang yang bisa memahami walaupun itu hanya sekedar konten dan lain sebagainya. Dan kali ini aku sedikit membahas tentang relationship karena memang ya kita biar balance aja lah ya. Balik lagi ke trauma. Ada gak sih di sini yang ngerasa trauma terus ngerasa takut banget buat buka hati? Ya nggak banget juga sih, mungkin ya ngerasa takut lah intinya. Atau bahkan sampai ada titik dimana nggak percaya sama siapapun lagi. Saking mungkin udah terlalu sakit kali ya luka kamu ya. Kok luka sih? Mungkin udah terlalu dalam kali ya luka yang kamu rasakan. Terus udah terlalu sakit juga hati kamu. Dan itu mungkin ngebuat diri kamu ataupun ngebentuk diri kamu jadi seseorang yang dimana kamu ngerasa kamu susah untuk percaya sama siapapun lagi. Iya nggak? Ada yang ngerasain itu? Atau sekarang lagi ngerasain? Coba komen di bawah. Tidak percaya sama siapapun lagi, itu adalah hal yang dimana setiap orang pasti akan merasakan. Merasakan di titik dimana dia udah dikecewakan yang begitu dalam membuat dirinya tuh patah dan hancur. Rasa sakit yang disebabkan oleh orang yang disayang, itu adalah rasa sakit yang mungkin akan selalu ngebekas dan ngebuat diri kamu trauma. Sehingga ketika ada orang lain yang hadir dan mencoba untuk menyembuhkan, kamu akan ngerasa bahwa kamu tuh kayaknya gak pantas untuk dicintai. Kayaknya kamu gak bisa untuk membuka hati. Takut banget, takut nanti ngecewain lagi. Takut banget kalau misalnya nanti patah lagi. Bahkan hal-hal yang mungkin belum terjadi dalam kehidupan kamu sudah menata dan memikirkannya. Apa aku worth it ya? Kayaknya aku mau sendiri dulu deh. Kayaknya aku gak bisa untuk membuka hati. Segitu gak percaya kamu sama orang lain hanya karena ya luka yang telah kamu rasakan di masa lalu itu sangat kebekas buat kamu. Dan ngebuat diri kamu begitu trauma hingga sekarang. Dan aku juga mau jawab pertanyaan. Sering juga yang nanya, kenapa ya Kak April udah bertahun-tahun tuh masih belum bisa hilang traumanya? Masih belum bisa untuk buka hati untuk orang baru? Dan aku akan jawab di sini. Sebenarnya lama atau tidaknya waktu itu tidak menjamin apakah kamu bisa cepat menghilangkan trauma kamu atau justru tidak. Ada seseorang yang dimana ketika udah selesai sama masa lalunya, ia bisa dengan mudahnya menyembuhkan dirinya sendiri. Ada juga orang yang prosesnya itu lama. Jadi kamu jangan membandingkan, contohnya gini, dia aja udah bisa dapet yang lain, masa aku enggak sih gitu. Ya prosesnya setiap orang tuh beda-beda gitu. Ada yang dimana orang seperti yang aku bilang pertanyaan pertama tadi. Kalau emang kamu tipikal orang yang susah untuk membuka hati dan susah untuk menyembuhkan, bukan berarti kamu gak bisa untuk sembuh. Rasa traumanya setiap orang tuh beda-beda. Dan proses menyembuhkan setiap orang tuh juga beda-beda. Ada yang dimana mungkin kamu ngerasa kamu adalah salah satu golongan orang yang dimana susah untuk membuka hati dan sulit untuk menyembuhkan. Padahal banyak kok orang-orang di luar sana yang mungkin sama demikian kayak kamu.
Cuma mungkin setiap orang memiliki cara dan ya perbedaannya tersendiri dalam menangani setiap hal apapun yang terjadi dalam dirinya. Trauma itu emang gak enak banget. Rasanya kayak sakit banget ya. Ketika udah sayang sama seseorang, namun dikecewakan. Emang ada yang mau ngerasain kehilangan? Emang ada yang mau ngerasain dikecewakan? Gak ada yang mau. Setiap orang pengen banget mendapatkan akhir yang bahagia. Ketika cerita itu dimulai dengan penuh dengan kebahagiaan, ia juga mau berakhir dengan kebahagiaan. Tapi gak semua orang tuh beruntung akan hal itu. Ada seseorang yang dimana ia begitu tulus memberikan hatinya. Ia begitu tulus memberikan effortnya. Dan banyak sekali hal yang ia lakukan untuk orang yang dicintainya. Tapi belum tentu orang yang dicintai itu akan menghargai kamu. Belum tentu ia paham bagaimana caranya memberikan feedback. Belum tentu ia juga melakukan hal yang sama. Konsekuensi dari mencintainya itu harus siap bila suatu saat nanti harus merasakan dikecewakan, ataupun kehilangan. Ataupun kalau memang pada akhirnya harus berakhir selesai dan tidak sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu harus menerima semuanya dengan baik. Karena ada banyak hal yang gak bisa kamu paksakan. Kalau emang seharusnya emang selesai, mungkin emang udah waktunya untuk selesai. Hey, mungkin emang berat banget ada di posisi kamu sekarang. Rasanya mungkin kayak sepi. Gak ada orang yang bisa dijadikan tempat untuk cerita. Tapi ketika ada orang yang datang, kamu selalu menghindar. Kamu selalu ngerasa bahwa diri kamu tuh belum sembuh. Kamu adalah seseorang yang penuh rasa trauma. Dan mungkin kamu berharap kamu ketemu sama seseorang yang dimana ia bukan hanya sekedar tempat singgah, tapi bisa jadi rumah. Yang dimana ia bisa menjadi tempat ternyaman dan ia bisa menjadikan obat untuk menyembuhkan hati kamu yang sudah terlanjur terluka oleh seseorang di masa lalu. Tapi ingat ya, jangan jadikan orang lain sebagai obat buat kamu sementara diri kamu belum sepenuhnya selesai. Jangan menjadikan orang lain sebagai pelampiasan kamu padahal diri kamu aja belum mau gitu. Sembuhkanlah diri kamu hingga nanti kamu ada di titik dimana kamu siap untuk membuka hati lagi. Gak apa-apa kok, kalau emang sendiri dulu. Gak apa-apa, toh kamu juga gak perlu iri dengan orang-orang yang dimana kok dia bahagia banget ya sama pasangannya. Kok aku gak demikian gitu. Kok aku gak seberuntung itu gitu loh. Karena balik lagi, setiap keberuntungan setiap orang tuh beda-beda. Dan setiap orang tuh memiliki alur percintaannya tuh tersendiri gitu. Dan semua gak sama. Mungkin saat ini trauma yang kamu rasakan tuh begitu dalam. Hingga kamu bertanya-tanya gimana caranya untuk menyembuhkan. Orangnya memang sudah tidak ada, tapi kenangannya itu masih melekat. Dan aku kayaknya selalu bilang deh, atau aku pernah bilang, fase melupakan adalah fase yang sangat sulit untuk dilewati. Fase-fase kesendirian adalah fase yang dimana itu adalah hal yang perlu kamu biasakan. Mungkin yang semula apa-apa kamu lakukan berdua, apa-apa selalu sama-sama. Dan sekarang setelah tidak adanya dia, kamu harus membiasakan bahwa dengan sendiri, kamu pasti bisa. Mencoba untuk membiasakan diri yang dimana mungkin itu masih berat untuk kamu jalani. Tidak percayakan siapapun adalah luka hati yang paling dalam. Dikecewakan adalah perasaan yang dimana itu ngebuat seseorang menjadi hancur banget. Tidak ada yang mau yang namanya ngerasain dikecewain. Tidak ada yang mau berakhir gak bahagia. Semua orang pasti mau mendapatkan akhir yang bahagia. Cuma kita tidak ada yang tahu apakah Tuhan merestui jalan ini atau tidak. Jika memang tidak, Tuhan akan membuat semuanya berantakan dan ngebuat kamu
merasakan luka yang dimana itu menjadikan diri kamu sebagai pelajaran bahwa seseorang yang kamu sayangi sebelumnya itu bukanlah seseorang yang terbaik buat diri kamu menurutnya. Kadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Mungkin suatu saat nanti Tuhan akan memberikan kamu seseorang yang jauh lebih baik darinya. Bukan berarti dia gak baik. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memasakkan segala hal apapun sesuai dengan keinginan kita. Pasti ketika lagi sama-sama tuh pengen banget ya. Kayak udah yuk kita sama-sama terus. Tapi gak tahu takdirnya akan seperti apa. Gak ada yang bisa mengubah takdir setiap orang. Takdir itu adalah hal yang pasti akan terjadi oleh setiap diri manusia. Dan itu berasal dari Tuhan yang maha mengaturnya. Dan kita sebagai manusia cukup menjalani alurnya aja seperti apa. Walaupun kamu ngerasa kayak kamu udah capek banget ada di titik dimana kamu selalu mendapatkan rasa kecewa. Kamu selalu mendapatkan luka. Ya dimana kamu gak mau mendapatkan hal itu lagi. Tapi ternyata Tuhan menegur kamu kembali dengan rasa sakit lagi. Mungkin itu adalah salah satu pertanda bahwa Tuhan mau kamu fokus untuk membahagiakan dirimu sendiri. Hingga nanti Tuhan memberikan sosok yang terbaik dari orang-orang yang udah kamu kenal sebelumnya, yang menyakiti kamu dengan seseorang yang paling terbaik pilihannya. Dan kamu gak perlu memaksain diri kamu untuk secepatnya itu sembuh gitu loh. Karena trauma itu gak ada yang tahu sembuhnya itu berapa lama. Yang terpenting tuh ini loh, kalau buat aku ya, yang terpenting tuh ada kemauan dari diri kamu untuk mengubah diri kamu menjadi lebih baik lagi. Ada kemauan dalam diri kamu untuk berprogres, untuk merubah, untuk menyembuhkan. Karena bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, mungkin emang ini udah takdirnya seperti ini. Dan jangan pernah merasa kalau orang tulus itu selalu aja mendapatkan orang yang salah. Enggak juga kok. Ya memang tergantung cara Tuhan aja gak sih? Apakah dia akan mendatangkan orang yang salah untuk kamu? Atau justru ya, ia langsung memberikan yang terbaik pilihan dia. Semua gak ada yang tahu. Tapi satu pesan aku ya, jangan jadikan orang lain sebagai pelampiasan. Jadikanlah diri kamu menjadi obat untuk dirimu sendiri. Sembuhkanlah diri kamu hingga nanti kamu ada di titik di mana kamu siap untuk membuka hati lagi. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu terlalu cepat. Biarkanlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Biarkanlah semua sembuh seiring berjalannya waktu. Dan juga didukung oleh effort kamu untuk sembuh dari apapun yang udah melukai perasaan kamu. Gak apa-apa ya kalau sakit lagi. Ya gak apa-apa kalau luka lagi. Walaupun pasti capek banget. Harus nyembuhin diri sendiri, terus harus adaptasi lagi, harus memulai semuanya dari awal lagi. Tapi ya itulah cara semesta menyadarkan kamu. Kalau emang sesuatu yang gak baik, pasti tidak akan bertahan lama. Dan ya bukan berarti aku mengecap orang sebelumnya tuh gak baik buat kamu. Tapi aku pernah baca, apa ya, aku lupa. Pokoknya intinya tuh, Tuhan tidak akan menegur kamu dengan rasa sakit. Kalau bukan, itu adalah salah satu cara Tuhan menegur kamu melalui orang yang salah. Bahwa Tuhan mau kamu bisa lebih banyak membahagiakan dirimu sendiri. Sayang boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ya, agar rasa sakitnya tidak begitu dalam. Ya, tapi baik lagi sih, ya namanya luka itu pasti akan sakit. Dan gak ada rasa sakit tuh akan, akan biasa aja mungkin. Tapi aku percaya apapun yang kamu rasakan, sedalam apapun trauma kamu bisa nyembuhin semuanya dengan baik ya. Kamu harus percaya dong sama diri kamu sendiri. Bukan berarti aku bukan berarti aku kayak nyuruh suruh sembuh. Padahal
Aku nggak ngerasain jadi kamu gitu, seberat apa, sesulit apa, sesakit apa. Setiap orang tuh pasti pernah merasakan rasa sakit. Cuman sebagaimana kitanya aja yang berusaha untuk nyembuhin. Ya, dikecewakan itu adalah hal yang sakit banget. Ditinggalkan itu juga adalah hal yang sakit. Konsekuensi dalam mencintai, ya harus terima kalau emang akhirnya akan mendapatkan rasa sakit. Karena kita nggak ada yang tahu endingnya akan seperti apa. Kalau memang semuanya tuh berawal dari manis, kalau emang akhirnya pahit, ya mungkin ini udah salah satu cara semesta gitu. Memberikan kamu orang yang salah untuk dijadikan pelajaran. Ya, lebih selektif lagi dalam memilih, dan obat itu nggak selalu melulu datangnya dari orang lain kok. Kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Tapi kalau emang orang lain tuh mampu dan bisa, jangan mendeskripsikan bahwa semua orang itu sama. Gak kok, setiap orang berbeda. Jadi kamu jangan karena kamu terluka sama satu orang, kamu menilai semua orang tuh sama. Tuh banyak tuh yang kejadian kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku bukan tipe orang kayak gitu. Cuman aku punya pemikiran yang dimana ketika kita bertemu dengan orang yang salah, bukan berarti kita akan bertemu dengan orang yang salah terus. Bisa jadi nanti di endingnya nanti kamu akan dipertemukan dengan orang yang paling terbaik. Dan kamu harus sabar akan hal itu ya. Dan sekarang jangan galau-galau lagi, jangan sedih-sedih lagi. Tuh kan aku jadi lucu sendiri ya. Dari cara dari cara ngomong aku. Tapi nggak apa-apa, setidaknya kita tuh nggak monoton aja gitu guys. Nggak hanya ngebahas tentang topik aja gitu. Jadi ada sesi relaxnya lah, jangan tegang-tegang. Kita harus banyak have fun ya kan, supaya hidup tuh nggak monoton aja. Dan aku bahagia banget karena kamu semua udah menyukai podcast aku, bahkan semoga aku bisa selalu menghasilkan podcast terbaik. Jangan pernah bosan ya. Semoga dari banyaknya podcast yang aku bawakan, ya itu bisa menjadi teman ketika di malam hari. Makasih juga udah support aku sampai ada di titik sekarang. Semoga aku bisa menuju 100.000 subscriber, dan itu salah satu wish aku. Aminin ya. Makasih, dan jangan lupa juga untuk sharing ya, follow Instagram aku dan TikTok aku supaya gak ketinggalan kalau aku live TikTok. Makasih udah dengerin episode hari ini. Nanti kita bahas episode lainnya. Dan jangan lupa, di mana? Di podcast Main Cerita. Dah.